Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Petrus menasihati para pembacanya, orang percaya pada waktu itu dan kepada kita juga, supaya kita hidup kudus. Dimulai dengan mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Orang percaya di mata Tuhan itu sebagai anak-anaknya. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa tidak ada kepercayaan di dunia ini yang mengatakan bahwa orang percaya, umat yang mengikuti Yesus Kristus itu sebagai anak. Hubungan antara orang percaya dengan Allah pencipta langit dan bumi sebagai anak itu hanya ada di dalam Kristus. Ini suatu kehormatan. Oleh karena itu Rasul Petrus menasihati supaya kita hidup sebagai anak-anak yang taat, yang menaati firman Tuhan, yang menaati apa yang difirmankan Tuhan. Jangan, katanya, janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu kita belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu disebut oleh Rasul Petrus waktu kebodohan. Waktu itu kita mengikuti keinginan kita sendiri. Waktu itu kita mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Tetapi sesudah menjadi anak Tuhan, Rasul Petrus menjelaskan, janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Kalau kita masih mengikuti hawa nafsu kita sendiri, ayat ini mengatakan kita adalah bodoh, katanya. Itu waktu kebodohan, waktu itu kita melakukan seperti itu. Tetapi sekarang diminta untuk menghilangkan itu. Tidak lagi bohong kalau dulu suka bohong. Tidak lagi menipu kalau dulu suka menipu. Nah, mungkin saudara ini sulit, tetapi ini dalam proses. Dengan pertolongan Roh Kudus, saudara bisa menaati firman Allah. Jangan turuti hawa nafsu. Tetapi, katanya, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Rasul Petrus menasihati supaya hidup saudara itu kudus dalam seluruh hidupmu. Memang orang percaya itu disebut orang kudus. Artinya orang yang dikhususkan hidupnya untuk Allah saja, bukan untuk diri sendiri dan bukan untuk yang lain. Dikuduskan artinya dipisahkan untuk Tuhan. Allah itu kudus karena terpisah dari dosa. Dan saudara juga kudus karena saudara dikhususkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi dosa kita. Saya ingat sebuah cerita ketoprak, cerita mengenai Roro Hoyi. Keraton Mataram
punya seorang raja, dan rajanya itu jalan-jalan ke Gresik. Di Gresik sana, di desa, dia bertemu dengan seorang gadis cantik namanya Rorohoi. Oleh karena sang raja menginginkan, maka diambillah Rorohoi ke keraton. Tetapi menurut aturan, dia harus dididik dulu adat istiadat sopan santun kerajaan. Oleh karena itu dititipkan di pamannya, paman sang raja itu di Pekalongan. Di Pekalongan, paman raja ini mendidik Rorohoi sopan santun adat istiadat keraton. Suatu hari pangeran dari Mataram pergi ke Pekalongan. Pangeran itu anak raja ya. Pergi ke Pekalongan dan bertemu dengan Rorohoi, dan dia jatuh cinta sama Rorohoi. Terjadilah pacaran antara Rorohoi dan sang pangeran ini. Terdengarlah berita itu sampai keraton sang raja. Dan menurut aturan raja, orang yang disengker untuk raja tidak boleh diberikan kepada siapapun. Itu aturannya. Sehingga paman sang raja, Rorohoi, dan pangeran mendapat hukuman. Pamannya dibuang ke Ceylon, dan mungkin ke Sri Lanka saat ini. Lalu Rorohoi harus dihukum mati karena dia meremehkan arti sengkeran. Dan pangeran itu diminta yang membunuh Rorohoi yang dicintai. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, saudara dan saya adalah sengkeran Allah. Barang siapa mengganggu kita, urusannya dengan Allah. Tetapi kalau kita main-main dengan sengkeran, kita juga punya risiko dari Allah. Saudara, orang kudus, orang sengkeran, hiduplah sebagaimana orang sengkeran, sebagaimana orang kudus dalam seluruh hidup. Dalam bidang keluarga, hendaklah kudus. Dalam bidang usaha, hendaklah jujur. Dalam bidang sekolahan pendidikan, para mahasiswa, para siswa, jangan pernah nyontek. Hiduplah kudus dalam seluruh hidup. Dalam bidang kehidupan kita, kita diminta hidup kudus. Mencerminkan sebagai orang kudus, sebagai orang sengkerannya Tuhan. Sebab tertulis katanya, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hidup kudus dengan cara kita sendiri memang sulit, kita tidak bisa. Tetapi dengan pertolongan Roh yang kudus, kita dalam proses mengalami hidup kudus, dan pada akhirnya nanti kita hidup kudus sama sekali tidak dosa. Tidak ada dosa, tidak ada tipu daya dalam mulut kita, tidak ada kebohongan, tidak ada apapun juga. Semuanya bersih, putih bersih di mata Tuhan. Yaitu pada waktu kita menghadap Tuhan kita Yesus Kristus nanti. Tapi sementara ini kita dalam proses mengalami hidup kudus. Itu hanya mungkin kalau saudara dan saya bergantung kepada Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu yang jelas kepada kami pada pagi hari ini, supaya kami hidup kudus, menjadi anak-anak yang taat, yang tidak mengikuti hawa nafsu kami sendiri yang dulu menguasai kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami hari ini hidup kudus dalam perilaku kami, tindakan kami, dan ucapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kembali saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini. Amin.